Kalian juga sembari membuka di modul kalian ya. Nah, ini dia. Apakah sudah nampak di layar kalian? Terlihat. Oke. Ini berarti Stefan tadi udah join ya, Stefan? Iya, Bu. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Nomor 1 dulu. Terlalu kecil nggak di layar kalian? Masih kelihatan ya? Udah agak kecil mungkin, Bu. Nah, udah, Bu. Oh, udah ya? Oke. Tapi yang sebelah sini ketutupan. Enggak ya? Oke deh. Ya, nomor 1. Kita mengingat pembelajaran minggu lalu nih. Pengertian limit ya. Nah, ini masih pengertian, belum terlalu banyak ngitung nih. Tapi pemahaman konsep nih. Oke. Nomor 1. Nah, saya ingatkan lagi nih. Kalau misalnya kita punya grafik, misalnya kayak apa ya? Kayak gini deh. Nah, grafik kita ini Y, ini X. Ini fungsi fx misalnya ya. Kemudian, misalnya saya menanyakan kalau X yang didekati itu misalnya 1 deh di sini. Nah, 1. Maka, kita ingat cara mengerjakan limit, 1 itu harus didekati dari kiri dan kanan gitu ya. Nah, kalau didekati dari kiri, maka grafik yang kita pakai ini, ke sana. Nah, stop di sini. Oke. Nah, sekarang limit kanannya. Kita lihat limit kanannya. 1 didekati dari kanan. Nah, maka grafik yang kita pakai yang ini. Oh, ternyata kok sama. Oh, berarti ini nih. Nah, di sini nih. Berapa nih? Misalnya, saya kasih 3 deh. Nah, oh berarti nilai limitnya. Berarti ini lim fx untuk x mendekati 1, untuk x dekat ke angka 1, itu nilainya adalah 3. Nah, ingat lagi ya. Oke, ya sekarang soal nomor 1. Nah, hitunglah nilai limit. Nah, ini dia. Ini bacanya gimana nih? AB, kamu masih ingat nggak? Ini bacanya gimana? Ini. Limit apa ini? Suaranya belum keluar, AB. Ya, yuk. Mati lagi deh. Halo? Tes, Ya, tes. ya, yuk. Ini bacanya gimana? Limit fx kali, Bu. fx untuk x. X 2 min 2. Nah, itu bacanya gimana? 2 pangkat min itu bacanya gimana? 2 pangkat min. Mendekati 2 dari kiri, Bu. Ya, betul sekali, AB. Terima kasih. 2 dari kiri, berarti nilai X yang kita ambil bagaimana? Lebih dari 2 atau kurang dari 2? Saya lagi, Bu. Nggak apa-apa. 2 didekati dari kiri, maka nilai yang X yang kita ambil itu kurang dari 2 atau lebih besar dari 2? Kurang dari 2, Bu. Ya, berarti kalau AB lihat di tabel ini, berarti yang mana? Yang kolom kiri apa kolom kanan? Kiri, Bu. Kiri, yang ini. Oke, berarti nilai limitnya berapa, B? Jawabanmu berapa? Nomor 1. A ya, Bu? Nih, Itu A, Bu. kamu lihat di sini nih. Nih. Kalau limit yang digambar sini, X yang didekati adalah 1 nih. Limit fx untuk x mendekati 1, harganya nilainya 3 nih, B, dari gambar nih. Nah, sekarang saya ganti nih pakai tabel, sekarang bukan pakai gambar.
Coba ini nih mirip ini, mirip, ada kesamaannya. Hanya kalau yang tabel ini hanya limit kiri, kalau yang digambar ini limit kiri dan kanan. Nah, sekarang jawaban nomor 1 ini kira-kira berapa, B? Ini ada yang nomor D 4 ya, nomor D 4, nomor E 5 kayak kalau nggak salah ya. Ini kalau saya Iya, Bu, geser benar, nanti Bu. geser. Ya, jawabanmu berapa, B? Eh, 4 kali, Bu. 4. Kenapa 4, B? 4. Kenapa 4? Nggak tahu, saya ngeliat dari yang sebelah kanan itu yang gambar itu kan 1, 3, Bu. 2 tambahin 1 aja, Bu. 4, Bu. Jadi, Bu. Oh, bukan begitu. Oke deh. Coba apakah ada yang lain yang sudah paham konsepnya di sini? Siapa yuk bisa bantu jelasin? Ya, Bu, saya mau nyoba. boleh. Itu kan X-nya kan mendekati 2 dari kiri kan, Bu. Hmm, Jadi yang diambil 1,99 itu. Terus di hmm. X 1,99 itu fx-nya 3,99 itu. Yes, betul sekali, Audrey. Yang ini. Karena kan gini, kalau misalnya kita mengambil X-nya di sini nih, oh Y-nya berarti di sini harus lurus nih. Kalau X-nya kita ambil yang di sini, berarti Y-nya yang kita ambil di sini nih. Nah, harus sepasang-sepasang ya. Nah, kalau kita ambil X yang dekat sekali sama 1, berarti ini dekat sekali sama 3. Nah, kalau yang di tabel berarti kalau X yang kita ambil 1, berarti nilai fungsinya 3. Kalau kita ambil X-nya 1,5, berarti nilai fungsinya 3,5. Dan seterusnya, kan dia bilangnya limit. Oh ya udah, yang kita pakai yang belakang bawah sendiri nih. Saat X-nya 1,999, nilai fungsinya berapa? Oh, 3,99. Ya udah, dia karena berbicara tentang limit, oh dia limit ke angka 4. Maka jawabannya adalah yang D ini. Apakah paham? Tangkap ya maksudnya ya. Nah, ini dasarnya, ini konsep dasarnya. Jadi kalian harus benar-benar paham, karena nanti bentuk soalnya bisa bentuk grafik seperti ini, bisa bentuk tabel seperti ini, bisa soal fungsinya doang gitu ya. Yang penting kalian paham, oh maksudnya kalau 2 pangkat min ini artinya limit kiri, jadi kita membacanya dari sebelah kirinya grafik nih. Kalau tabel berarti angka-angka yang kurang dari 2 nih gitu. Maka fungsinya berapa nih nilainya, dia harus sejajar seperti ini bacanya. Nah, jadi saat yang limit kedua itu nilainya berapa fungsinya? Gitu. Paham ya nomor 1 ya? Oke, kita lanjut sekarang. Ini saya hapus ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, nih dia. Nomor 2. Fungsinya masih fx nih. Untuk x dekat ke angka 4, maka nilainya berapa? Perhatikan tabel. Coba Bumi, jawabanmu berapa Bumi nomor 2? Kalau saya itu yang 3,99 itu sama yang 2,99 itu bukan sih, Bu? Terus limit ke berapa dia? Artinya limit ke angka berapa? Limit ke angka 4. 2,999 itu limit ke angka berapa? Bentar. Oh, 3 ya? Nah, kalau 4 kejauhan, ya, Bumi. Ya, ini limit ke 3. Nah, perhatikan kalau limit kiri dan kanannya sama, berarti ya udah limitnya ada, yaitu 3, gitu ya. Oke, jawabannya 3, benar Bumi. Nah, tapi tadi ya, kalau limit itu yang dekat sekali. Jangan lompat-lompat ya, Bumi ya. Oke, apakah ada yang belum paham nomor 2? Bu Helen. Ya, apa? Jawabannya nomor 1 sama nomor 2 sama, tapi caranya beda, Bu. Nomor 1 jawabannya 4. Iya, nomor 2 jawabannya 3, tapi caranya beda. Caramu gimana, Mita? Kan di sini X-nya tuh mendekati. Aku lebih ngerti kalau jelasin yang nomor 1, boleh gak, Bu? Jelasin yang nomor 2 ini. Nomor 1 dulu. Oh, nomor 1 dulu. Oke, sebentar. Ini saya geser dulu ya. Yuk, coba Mita gimana?
Iya Bu, jadi kan itu Heeh. diketahui fungsinya itu 3 ya Bu. Hmm. Terus X-nya itu Kok mendekati fungsinya 3? Sebentar. fx-nya 3. No. fx-nya kita nggak tahu fungsinya. Oh gitu Bu. fx-nya Oke. belum tahu. Ini sama dengan apa? Kita belum tahu. Apa rumusnya belum ada, Mita. Adanya cuma tabel nilai-nilainya doang. Oke? Oh, oke Bu. Oke. Ya, sekarang nangkep ya, kebayang ya? Kebayang Bu, makasih. Oke, ya. Kalau yang nomor 2 tadi gimana kamu? Jadi aku bikin kayak limitnya itu X min 1, terus X-nya mendekati 2. X-nya mendekati 2. Iya. Ini kalau yang di soal ini kan dia mintanya X yang mendekati 4. Jadi dia itu gambarnya kayak gini nih, Mita nih. Ini kalau saya bikin gambaran ya, kita fungsinya nggak tahu nih. Jadi kita kira-kira aja nih. Kalau X-nya 2 ya. Oh, di sebelah sini berarti. Kalau X-nya 2 itu 1. Kalau X-nya 2 nih. Nah, ini 1 di sini. Ini 2, ini 1. Berarti dia mulai dari sini nih. Terus ternyata naik. Oh, ternyata naik terus nih. Saat 5 nih, dia 4 nilainya. Oh, fungsinya kayak gini nih. Nah, yang ditanya untuk X mendekati dekat ke angka 4. Berarti yang kita pakai yang di sini nih. 4 di sini nih kira-kira ya. Ini 4. Nah, berarti 4 didekati dari kiri. Grafiknya menuju ke sana nih. Nah, 4 didekati dari kiri yang ini nih. Nah, dia dekat ke angka 4. Nah, ini stopnya fungsinya siapa? Ini. Nah, seperti yang Bumi tadi bilang nih, yang kita pakai yang ini. Oke, Mita? Nah, kalau yang 4 didekati dari kanan, berarti kita mengambil X yang lebih besar dari. Nah, nilai fungsinya juga ikuti. Berarti 4 didekati dari kanan nih, seperti ini. Berarti stopnya di sini nih dia. Nah, yang angka ini. Nah, sekarang kita lihat mencari limit itu berarti konsentrasi kita di kolom kedua, di kolom fx-nya itu ya, nilai fungsi. Nah, kita lihat nih, limit kirinya 2,999. Oh, dia limit ke 3. Nah, sekarang 3,001. Oh, dia juga limit ke 3. Nah, ini dia, Mita, jawaban kita. Gitu penjelasannya? Oke, Mita. Mita. Oh, iya Bu, makasih. Tadi Oke, Bu ya. putus-putus. Oh, oke, ya. Sip. Yang lainnya udah paham, nangkep ya? Sampai nomor 2 ya. Adakah yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjutin? Oke, saya hapus. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Saya minta siapa ini ya? Marco deh. Marco. Nomor 3 jawabannya berapa? Ya, Ya, Marco. Bu. Jawabannya berapa? Kayaknya sih apa ya? Berapa? Min Min 1,001 gitu nggak sih, Bu? Limit Jadi, itu kita berbicara yang ya bulat mendekati aja. ya. 2, Bu, kayaknya, Bu. 2. Sorry, 1, maaf. 1 apa min 1? Ayo, tetapkan pilihanmu. Mantapkan pilihanmu. Marco. Saya sih lebih condong ke 1. 1. Oke, saya mau tanya sama Marco pilih 1 nih. Saya mau tanya sama Agnes. Kamu pilih yang mana jawabannya? Min 1. Min 1. Oke, Marco milih 1. Agnes milih min 1. Saya mau tanya sama siapa ya? Nando. Kamu pilih
Yang mana jawabannya? Saya Nando? pilih min 1, Bu. Min 1. Oh, min 1 udah 2 nih. 1 baru 1 nih. Fiona, jawabanmu yang mana, Fiona? Nando pilih min 1, Agnes pilih min 1, Marco pilih 1. Nah, kalau Fiona jawabanmu yang mana? Min 1, Bu. Min 1? Oh, udah 3 nih yang min 1. Gabriel? Sama. Sama? Oke. Apakah ada yang punya pendapat lain? Bu, kalau jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kenapa tuh? Kenapa tidak Karena ada? yang atas itu jawabannya kan min 1. Mm-mm. Dan yang bawah itu jawabannya 1. Jadi Berarti artinya limit kiri dan kanan beda gitu ya. Ya. Nah, ini kan min 1 yang didekati ya. Nah, kita lihat nih, cek. Min 1 didekati dari kiri. Oh, nilainya kok min 1,001. Oh, ini limit ke min 1. Oke. Sekarang min 1 itu didekati dari kanan karena dia nggak punya pangkat ya. Min 1, angka min 1 itu nggak punya pangkat plus atau pangkat min. Artinya dia didekati dari kanan kiri ya. Beda sama nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kan 2 berpangkat min. Artinya hanya didekati dari kiri gitu pertanyaannya. Kalau yang ini min 1 didekati dari kanan dan kiri. Oh, yang ini ada pasangannya cuma di sini nih. Oh ya udah, ini yang kita ambil. Dia ya sama dengan 1 nih. Sama dengan 1. Nah, perhatikan nih. Yang tadi saya bilang, suatu limit itu harganya nilainya ada jika dari kiri dan kanan menuju ke angka yang sama. Kalau ini tidak ada, tidak sama dengan, ya udah berarti jawabannya adalah tidak ada. Oke. Jadi gambaran grafiknya nih, yang satunya grafik min 1 ya sebelah sini. Grafiknya itu ke bawah, salah gambarnya. Sebentar, saya ulang gambarnya. Ya. Miring-miring, apa ya? Yang ini min 1. Ini min 1 yang didekati. Ini min 2. Min 2 itu min 2 juga grafiknya. Terus dia stop ke grafiknya itu kira-kira kayak gini. Satunya lagi kayak gini. Nah, di sini min 1. Nah, ini Y, ini X. Jadi gambaran grafiknya seperti ini nih. Saat X min 1 didekati dari kiri, grafik yang kita pakai yang ini, dia menuju ke min 1. Nah, min 1 ya dia. Nih, dia. Kemudian saat min 1 ini kita dekati dari kanan, nah, grafik yang kita pakai yang mana? Yang ini. Nah, ternyata nilainya 1. Oh, terputus di sini. Nah, gitu ya. Ini patah di sini. Nah, kalau patah ini artinya nggak ada yang didekati. Kan namanya limit itu kiri dan kanan harus sama. Ini kok beda ya? Oh, berarti di sini dia nggak ada nilainya nih. Jawabannya yang E. Apakah paham soal ini? Agnes ya? Agnes, Nando, Javier, paham? Kalau saya paham yang Ibu maksud, cuma kalau Ibu buat grafiknya saya bingung, Bu. Oh, ini grafiknya sembarang, yang penting menyatakan bahwa kalau X-nya min 2, kalau X-nya min 2, itu nanti nilai Y-nya juga min 2 nih. Nah, maka saya bikin seperti ini. Dari sini. Kemudian kalau min 1,5 nih, dia naik juga nih di sini, gitu. Terus naik ke sini, gitu. Saat X-nya min 1,0, jadi mendekati 1 tapi dari kiri nih, maka nilainya juga masih di sini nih. Min 1, nah di sini. Jadi dia ini bolong nih. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu persisnya di min 1 itu nilainya berapa, kan kita nggak tahu. Ada nggak nilainya gitu.
Kalau kita nggak tahu, ini kita bolongin aja grafiknya. Tapi kalian nanti nggak akan menggambar grafik yang belum ada GX-nya. Ini kan perkiraan saya supaya kalian ada gambaran bahwa limit itu ini dijelaskan secara grafik nih, yang ini. Kalau yang ini ya. Kalau ini secara tabel gitu. Nanti ada fungsinya kalau yang saat ada grafiknya ya. Tapi yang penting yang secara tabel dari soal itu kamu paham. Javier, paham ya? Oke. Kita lanjut ya, nomor 4 ya. Oke. Ya, saya hapus ya. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4. Saya mau tanya sama siapa ya? Javier deh. Javier, nomor 4 berapa jawabannya? Berapa ya? Ayo. Ini konsep lagi. Belum menghitung apapun. Jadi baru pemahaman konsep nih. Limit min 3 untuk X mendekati 5, nilainya berapa? Tebakanmu dulu deh, Javier. Kamu nebak jawabannya mana nih? Yang mana? Berapa ya, Bu? Saya bingung. Berapa? Nggak usah bingung. Salah juga nggak dimarahin sama Bu Ellen kok. Kalau salah dibenerin. Kalau bener, weh hebat. Min 3 kali, Bu, min 3. Oh, min 3. Kenapa kamu milih min 3, Javier? Ayo, alasanmu apa? Kan tadi Ibu suruh nebak, ya saya tebak. Ya kan nebak kan mesti pakai ilmu, Javier. Ilmunya apa tadi? Nebak min 3. Oh iya. Insting aja, Bu, insting, Bu. Saya masih bingung, Bu, kalau pakai Masih tabel bingung. tadi saya masih ngeh dah, Bu. Oh kalau ya, ini. kelihatan ya. Kalau ini nggak kelihatan soalnya. Oke. Apakah ada yang bisa membantu Javier menjelaskan kenapa jawabannya min 3? Apa benar sih min 3? Jangan-jangan salah nih. Kan tadi Javier nebak, ya Kak? Yuk, apakah ada yang sudah tahu jawabannya? Mita, jangan-jangan? Mita? Enggak, Bu, bingung. Oh, bingung. Samara? Chris? Sama Bu, bingung. Oke, siapa yang udah bisa nih? Gilbert, jangan-jangan. Bert? Ya, Bu. Siapa nih yang kalau- bisa nih? Apa? Silakan. Apa? Kayaknya alasannya tuh karena dia merupakan fungsi konstan ya, Bu. Atau Ya, gimana, Bu? Gilbert, ternyata kamu hebat deh. Pinter banget nih Gilbert. Ya, jadi gambar saya salah lagi nih. Sebentar. Gilbert betul sekali. Nah, gini loh ceritanya. Ini kan fx-nya apa Gilbert tadi? Fungsi fx-nya kan sama dengan berapa nih Gilbert? Sama dengan? Min 3, Bu. Min 3. Nah, kalau fungsinya nggak ada variabelnya sama sekali, ini namanya fungsi konstan gitu ya. Nih, saya tuliskan ini fungsi konstan. Nah, kalau fungsi konstan itu gambar grafiknya yang kayak gini nih. Dia di Y sama dengan berapa? Min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Nah, ini min 3. Min 3 di sini. Nah, gambar grafiknya tuh kayak begini loh. Nah, lurus terus. Jadi, untuk X sama dengan berapapun, nih, dia mintanya untuk X sama dengan pakai warna merah deh. Untuk X sama dengan 5 di sini misalnya nih, 5 didekati dari kiri, twet ke sana, ya grafiknya tetap di tingginya, tetap di min 3 ya. 5 didekati dari kanan, nah ini grafiknya juga tetap di min 3, maka jawabannya ya min 3 inilah, gitu. Javier, kamu tadi nebaknya udah bener, tapi cuman kamu harus bisa menjelaskan nih, gitu ya. Jadi, kamu sebenarnya udah mulai ngerti nih konsepnya, cuman kamu nggak bisa apa ya penjelasannya ya, gitu. Oke, terima kasih Gilbert. Tebakan saya bener dong, Bu. Ya, kamu sebenarnya udah bisa ngerti, cuman kamu nggak mau jelasin aja.
Oke lah. Yang lainnya apakah paham? Nomor 4. Jadi kan kelas 10 kalian udah belajar macam-macam fungsi ya. Ada fungsi konstan, ada fungsi kuadrat, gambarnya kayak apa? Ada fungsi apa lagi? Fungsi pecahan, gambarnya kayak apa? Ada fungsi, atau enggak ya? Dipelajari enggak sih? Ada bab fungsi ya, kelas 10 ya? Paling udah menguap ya, Steven ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 5 sekarang. Ya nomor 5 sekarang aja nih. Gak ada pilihannya, nggak apa-apa nih. Yuk, jawabannya berapa nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Steven deh. Jawabanmu berapa nih, nomor 5? Min 6. Min 6? Kenapa min 6? Karena kan yang X sama dengan yang min 2 itu dimasukin ke X, jadinya min 2, min 4, jadinya min 6. Yes, betul sekali. Nah, ini udah mulai pakai metode ya. Metode menyelesaikan limit fungsi kalau tabelnya nggak ada, kemudian gambarnya nggak ada, ya udah substitusi aja. Kan tadi yang namanya nilai limit kan ketinggian grafik ya nggak? Ketinggian grafik itu kan nilai fungsi gitu kan? Ya udah masukin aja, jadi dapat nilai fungsinya gitu ya. Nah, betul sekali. Jawabannya min 6 nomor 5. Yang ini mesti nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut sekarang yang nomor berikutnya. Nah, nanti nomor 7 udah mulai aneh-aneh. Ya. Nomor 6 dulu. Nomor 6 hasilnya berapa ya? Kak, nomor 6 jawabannya berapa, Kak? Belum dapat saya, Bu. Ayo sekarang dikerjain coba. Ini mirip kayak nomor 5 tadi, Kak. Limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati min 2, nilainya berapa ya? Berapa, Kak? Min 1 bukan, Bu? Min 1, betul. Caranya gimana, Kak? Yang masing-masing tuh disubstitusin, Bu. Yang X2 Ya, jadi min 2 gitu, Bu. Min 2 kuadrat gitu ya. Min 2 kuadrat, min 1 per min 2, min 1. Nah, ini min ya. Nah, jadinya sama dengan 3 per min 3 ya, Kak? Ya, Bu. Jadi jawabannya min 1. Betul sekali, Eka. Bisa ya? Oke, jadi nanti kalau ketemu limit fungsi, fungsinya udah ada nih, tapi tabelnya sama grafiknya nggak ada. Ya udah cara pertama paling mudah adalah substitusi. Kenapa substitusi, Bu? Loh, kan limit kan kita mencari ketinggian grafik. Ketinggian grafik itu adalah nilai fungsi gitu. Jangan bingung ya. Oke, jadi limit itu nggak susah. Cuman konsepnya tadi, kalau konsepnya udah ngerti, ya pasti lancar. Oke, sekarang nomor 7. 7 itu sebenarnya nggak susah, cuman soalnya aja menipu. Nah, ini Bu Helen sukanya menipu nih, kayak gini. Soalnya disusah-susahin, padahal nggak susah nih, gampang. Nomor 7 nih, saya mau tanya sama siapa ya? Siapa ya? Janis, nomor 7, jawabannya berapa? Ya, Janis. Fungsi fx itu kita akan memakai yang x kuadrat min 1 jika kamu mengambil x-nya yang kurang dari min 2, Janis. Ini kan limit x mendekati min 2 ya. Nah, kalau kita mengambil yang x-nya itu kurang dari min 2, maka kita memakai fungsi yang x kuadrat min 1. Tapi kalau kamu mengambil x yang lebih dari min 2, maka masuknya ke fungsi yang ini. Nah, maka nilai limitnya berapa nih buat fx untuk x mendekati min 2? Berapa, Janis? Kalau belum paham, asal tebak aja. Tebakanmu yang mana, siapa tahu tebakanmu benar. 3.
Nah, kamu tadi gimana strategi buat dapat 3? Gimana caranya, Janis? Dimasukin aja? Oke, berarti min 2 masuk ke sana nih. Jadinya adalah min 2 kuadrat min 1. Berarti 3 ya. 3. Kemudian masuk ke sana nih. Nilainya adalah min 2 kali min 2 dikurangi 1. 3 juga ya? Oh iya, jadi ini sama limit kiri kanannya. Ye, benar. 3 jawabannya. Gitu ya caranya ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, yang nomor 6, nomor 5. Hanya bentuk fungsinya saya pecah nih. Maksudnya sama, caranya sama ya. Oke? Oke. Lancar ya? Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 8. Nomor 8, Febri, jawabannya berapa? Sebentar, Bu, belum ngitung, Bu. Ayo dihitung. Berapa? Jawabannya B, Bu. Min 3/2. Ya, oke, ya betul. Substitusi aja ya. Jadi kalau bentuk soalnya saya tuliskan seperti ini, jangan bingung. Oh, ini fx-nya ganti aja sama yang ini. Kemudian min 1 masukkan gitu ya. Ketemu deh. Oke, selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Jawabannya yang mana? Naila. Nomor 9 jawabannya berapa, Nail? Bentar, Bu. Saya ngitung dulu. Limit fx mendekati mendekati 3 itu udah diketahui ya. Tuh, diketahui 5 nilainya. Kemudian limit gx untuk x mendekati 3 juga udah diketahui nih, 9. Nah, sekarang yang ditanya nih. Nilainya berapa nih? Ini tinggal disubstitusikan, Bu. Betul. 1,4 bukan? 1,4, yes. Betul. Jadi tinggal masukkan ya. Jadi ini adalah memakai teorema yang di atasnya ya. Di atasnya ada 8 teorema atau berapa itu. Jadi ini limitnya masukkan ke masing-masing. Ini lim fx, limit fx, kemudian ditambah limit. Jadi kalau ada penjumlahan, itu limitnya masukkan aja ke masing-masing gitu ya. Gx dibagi per 2 kali limit. Nah, 2 kali lim. Nah, ini pemakaian teorema fx ya. Nah, baru kemudian dimasukkan. Karena yang diketahui sama dengan 5 itu bukan fx, tapi limit, ada limitnya ya. Nah, maka limitnya kita pencar. Kita pisah-pisah. Masukkan ke masing-masing. Begini. Jadi, ini tinggal diganti limit fx, x mendekati 3, tadi nilainya 5, ini tinggal masukkan aja 5 ke sana. Kemudian limit gx, x mendekati 3 itu 9, masukkan aja ke sana. Yang ini juga 5, jadi 5 kali 2, 10 gitu ya. Nah, begitu. Jadi 14 dibagi 10 ya 1,4, gitu ya caranya ya. Oke, sekarang yang nomor 10. Satu lagi nih. Kalau diketahui limit fx untuk x mendekati a itu nilainya p. Nah, sekarang kalau yang ini nih. Ini nilainya apa nih? Oke. Timothy. Yuk, Timothy, ini nilainya apa? Bentar, Bu, ngitung dulu, Bu. Ya. Ini satu anak yang terlempar siapa ya? Yang keluar dari Zoom siapa nih? Oh, ini. Siapa ya? Deka, tahu nggak? Yang terlempar siapa? Kurang tahu, Bu. Belum ada yang invite ke saya.
Bu, jawabannya P kuadrat min P plus 1 bukan? P kuadrat Min P plus 1. min P plus 1. Oke, betul. Nah, dari mana? Ini kita masukkan ke sana. Jadi, ini limitnya kita masukkan ya. Di limit fx itu adalah P. Nah, ditambah 1. Karena limit 1 ya tetap 1 ya. Nah, ini dikuadratkan dulu, baru dikurangi 3 kali P ya. Nah, yang ini menjabarkan P plus 1 kuadrat itu kalau kalian masih suka ada yang ketinggalan yang di tengah itu berarti kalian jabarin aja P plus 1 dikali P plus 1 ya. Supaya nggak ada yang ketinggalan nih. Biasanya suka nggak teliti nih, ada yang ketinggalan tengahnya gitu ya. Nah, ini adalah P kuadrat plus 2P. Nah, tengahnya ya, kali pelangi ya. Kali pelangi. Nah, ini plus 1 dikurangi 3P. Nah, hasilnya adalah P kuadrat plus 2P dikurangi 3P adalah min 1P, kemudian plus 1. Jawabannya. Apakah sampai 10 soal ini kalian semakin paham tentang limit? Paham ya, bisa ya? Oke, nah kalau bisa kita sekarang ke pembahasan yang berikutnya. Soalnya yang sudah mulai lebih kompleks ya. Ini saya hapus ya. Oke. Kita ke sini sekarang. Nah, sekarang kita mulai ke limit fungsi aljabar. Jadi nanti gambar grafiknya belum ada, fungsinya ada. Nah, kita disuruh menyelesaikan. Nah, ini dia. Kita harus tahu dulu tentang bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tentu? Ini kurang kaya. Kan bisa ditambahin di sini ya. Bentar. Ini bentuk. Nah, bentuk tak tentu sama bentuk tentu itu apa sih maksudnya? Nah, ini kayak gini. Kalau saat kalian menghitung limit, nanti ketemu hasilnya itu adalah A, ya udah itu selesai jawabannya ya. Kayak tadi jawabannya adalah min 3/2, ya udah itu jawabannya. Nah, ini A per B. Terus kalau kalian ketemu 3/0, itu berarti tak terhingga jawabannya ya. Nih. A per 0 itu bentuk tentu. Kenapa? Karena dia adalah tak terhingga. Kemudian 0 per B itu juga bentuk tentu. Kenapa? Karena kalau 0 per B itu jawabannya adalah 0. Nah, sekarang yang bentuk tak tentu itu adalah kalau kalian nanti menghitung limit, loh Bu, kok 0 per 0? Nah, itu berarti bentuk tak tentu. Kalian harus mencari metode penyelesaian yang lain itu ya, yang kemarin saya jelaskan pakai pemfaktoran atau kali akar sekawan itu ya. Nah, ini 0 per 0. Nanti ada bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, ini nanti berikutnya. Kita konsentrasi di 0 per 0 dulu ya. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya dulu. Baru kalian mengerjakan soal. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ini patokan kalian ya. Dalam mengerjakan soal limit, itu patokannya ini. Jadi, saya kecilin supaya semua masuk di layar. Jadi, langkah pertama itu adalah belum masuk semua. Nah, ini. Langkah pertama saat mengerjakan soal limit yang hanya diketahui fungsinya saja, maka kalian harus substitusi. Nah, ini adalah langkah pertama. Kudu, musti, wajib. Nah, udah. Musti, wajib, kudu. Jadi wajib ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah substitusi dulu. Nah, kalau nanti kalian udah dapat bentuk tentu, misalnya dapat A atau A per B atau 0 per B. Nah, ini tadi ya. Atau A per 0. Nah, ini jawabannya sudah selesai, sudah dapat gitu. Nah, kemudian kalau nanti ternyata kalian menghitung kok dapat 0 per 0, Bu. Oh, ya udah. Berarti kalian harus lari ke metode lain nih, pemfaktoran atau dikali akar sekawan, tergantung nanti bentuk soalnya ya, ada bentuk akarnya enggak nih. Kalau enggak ada bentuk akarnya ya udah difaktorkan gitu ya. Setelah difaktorkan jangan lupa menyederhanakan. Coret atas bawah yang sama dulu.
baru substitusi. Nah, ini langkah terakhirnya. Substitusi yang kedua. Jadi, substitusi itu adalah langkah alfa omega, pembuka dan penutup gitu ya. Wajib itu hukumnya. Nah, kemudian kalau ada akarnya berarti harus dikali akar sekawan. Setelah proses kali akar sekawan harus disederhanakan juga. Nah, ini juga muncul substitusi. Ini substitusi langkah yang kedua, yang terakhir. Setelah substitusi, ya udah selesai, pasti langsung dapat jawabannya, gitu ya. Ini rule atau urutan kerjanya nanti. Jadi jangan sampai ada yang skip gitu ya. Kalau skip nanti nggak ketemu. Nah, kita lihat ke contoh soalnya sekarang. Oke, nih. Nah, tadi kan substitusi langkah yang kudu musti wajib ya. Nah, berarti ini nomor 1 juga substitusi aja dulu, ya kan? 5 dikali 1 pangkat 3 tetap 1. Oh, 5. Udah jawabannya ini adalah yang A tadi kan. Selesai. Gampang kan? Nomor 2. Substitusi juga nih, masukkan aja. X-nya ya, X yang didekati ini, konsentrasi kita. Berarti 4. Ini digedein lagi ya, sebentar. Terlalu kecil. Nah, oke, ini saya hapus dulu berarti. Nah, ini tadi disubstitusi ketemunya 5 ya. Ini tadi udah dihitung 5. Nah, nomor 2. Kita masukkan berarti 4 dikurangi 3 kali 1, 3 tetap ya, dibagi min 2 kali 1, ya udah min 2 aja. Oh, berarti jawabannya adalah min setengah. Selesai nih pecahan. Bukan 0/0, aman, selamat. Nah, lanjut nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 nih. Sama dengan substitusi juga ya. 2 kali 3 dikurangi 3 dibagi 3 min 3. Nah, sama dengan 6 dikurangi 3, oh 3/0. Nah, tadi dari definisi tadi bentuk tentu, kalau angka dibagi 0, itu jawabannya adalah tak terhingga. Nah, kenapa ceritanya begini? Nah, kalau kita lihat yang nomor 3 ya. Nih, kenapa ceritanya nomor 3 tak terhingga nih? Saat berapa tadi? Berapa tadi yang didekati? 3. Saat 3 didekati dari kiri dan kanan, itu grafiknya meluncur ke tak terhingga. Maka jawabannya tak terhingga, gitu ya. Jadi alasannya kenapa tadi tak terhingga. Nah, kita lanjutkan yang nomor 4. Nah, nomor 4, substitusi. Kita ke sini aja deh. 4 dikurangi 4 dibagi 3. Nah, ini dapatnya adalah 0/3. Oh, 0/3 itu 0 gitu ya. Nah, jangan kebalik ya. Ini biasanya suka terbolak-balik nih yang ini. Jangan bingung, pokoknya kalau 3 dibagi 0 yang nggak bisa ya. Gitu. Permennya 3. Orangnya nggak ada nih. Misalnya yang bawah, yang atas itu adalah jumlah permen, yang bawah adalah jumlah orang yang mau dibagi. Ada 3 permen, tapi nggak ada orang, yang nggak mungkin terjadi ya. Ya tak terhingga aja udah. Nah, kemudian atau 0 permen nih mau dibagiin ke 3 orang, ya udah sama aja, nggak bagiin apapun ke masing-masing orang gitu ya, 0 gitu. Nah, sekarang yang nomor 5. Nomor 5. Pertama substitusi kan tadi ya. Nah, 4 karena 2 kuadrat ya, dikurangi 4. Kemudian dibagi 2 min 2. Wih, 0/0 nih. Nah, inilah muncul bentuk tak tentu ya. 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Tak tentu. Nah, karena dia bentuk tak tentu, berarti kita harus mencari metode yang lain selain substitusi. Nah, muncullah di sini yang ini ya. Muncullah langkah yang harus kita faktorkan ya. Nah, perhatikan cara memfaktorkan nih, teknik memfaktorkannya. Karena kan nanti fungsinya bisa macam-macam loh ya. Nanti bisa pangkat 3, bisa. Nah, caranya adalah gini. 2 ini
X yang didekati ini kita pindah ruas ke ruasnya X. Nah, berarti dia menjadi X min 2. Nah, sekarang X min 2 yang mendekati 0. Kenapa 0, Bu? Lah kan 2-nya udah pindah ruas ke kiri, jadi ruas kanannya jadi 0 habis ya. Nah, kemudian artinya apa? Fungsi kita harus kita faktorkan X min 2-nya di pembilang dan penyebut. Nah, pembilangnya kita faktorkan X min 2. Nah, di penyebut beruntung sudah ada X min 2. Ya udah, diem aja dia. Nah, sekarang kita cari faktornya pembilang yang satunya. Nah, dia apa ya? Dikali apa ini ya? X dikali apa ya supaya jadi X kuadrat ya? Pasti dikali X ya. Nah, min 2 dikali apa ya supaya jadi min 4? Ya udah plus 2. Nah, gitu. Kemudian tadi ada langkah mencoret yang sama ya. Setelah difaktorkan harus disederhanakan. Coret yang sama. Nah, sekarang kita punya lim. Bentuk sederhananya fungsi kita adalah, nah ini kita kembalikan lagi X-nya, 2-nya. Nah, kembalikan ke posisi soal awal. Di sini fungsinya X plus 2. Nah, berarti langkah berikutnya tadi, langkah terakhir adalah substitusi. Ya sudah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ternyata 0 per 0 tadi nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena dia fungsinya memang harus difaktorkan, gitu. Lebih kompleks ya. Nah, kalau sudah sederhana pasti ketemu jawabannya. Gitu caranya ya. Nah, sekarang saya mau perlihatkan yang penyelesaian di modul sini. Ada ya di modul. Nah, di sini kalau di sini pakai gambar grafik nih supaya lebih jelas. Jadi ini tadi substitusi ketemu 5 ya, bentuk tentu tuh. Nah, kalau gambar grafiknya seperti ini. Pangkat 3, X pangkat 3 itu gambar grafiknya seperti parabola tapi nggak jadi nih. Harusnya kan kalau parabola naik ke atas, tapi dia balik ke bawah. Nah, saat X-nya 1 didekati dari kiri dan kanan itu pas ketinggian grafiknya itu di 5. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Tadi, oh kok 7/2? Sebentar. Nomor 2. Oh iya benar tadi. Nah, ini dia gambar grafiknya. Jadi gambar grafik pecahan itu mayoritas gambarnya seperti ini ya, bisa lengkung ke sini dan lengkung ke sini. Karena yang didekati adalah min 1, maka yang kita pakai yang ini. Yang kita pakai yang kurva yang biru ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak kepake karena nggak ditanya gitu ya. Nah, kemudian yang nomor ini tadi 3, yang 3/0 tadi, yang ini ya. Saat 3 itu grafiknya itu menuju ke tak terhingga, jadi nggak ada jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 4 nih, tadi 3/0 itu kenapa 0? Nah, saat min 1, saat 1 ya. Saat 1 didekati dari kiri dan kanan, ketinggian grafik kita ada di 0. Nah, maka jawabannya 0. Jadi grafik yang kita pakai ini ya, yang sebelah kiri nggak dipakai. Kemudian yang nomor 5 tadi nih. Bentuknya 0/0. Nah, gambar grafiknya ternyata seperti ini. Nah, oh ternyata ada toh. Di X sama dengan 2 itu, ketinggian grafik kita ada di 4. Seperti itu. Apakah jelas dari contoh ini? Bisa ya? Jadi langkah pertama harus substitusi. Nah, sekarang contoh kedua. Contoh kedua. Fx-nya adalah X pangkat 3 plus 8 dibagi X plus 2. Nah, ini sudah muncul pangkat 3 kan. Makanya kalian harus bisa strategi pemfaktorannya ya. Nah, perhatikan nih, setelah disubstitusi, min 2-nya ke fungsinya ketemu 0/0. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus memfaktorkan. Nah, dengan cara pemfaktoran ya. Caranya gimana? Nah, ini min 2 ini kita pindah ruas. Pindah ruas ke pihaknya X. Maka muncullah di sini menjadi lim X. Nah, ini nih. X plus 2 ya jadinya ya. Karena min 2 pindah ruas. Plus 2 yang mendekati 0.
Nah, maka pembilangnya kita faktorkan X plus 2. Yang bawahnya sudah X plus 2 berarti aman. Kita tinggal memfaktorkan yang pembilangnya ya. Nah, begini caranya. Nah, cara dapat yang ininya gimana nih, Bu? Nah, caranya gini. X ini dikali apa ya supaya jadi X pangkat 3? Nah, ini ya, supaya jadi X pangkat 3. Oh, berarti dikali X kuadrat gitu ya. X kuadrat. Nah, kemudian plus 2 ini kalau dikali dengan X kuadrat, itu kan plus 2X kuadrat ya. Tapi di sini kan nggak ada yang X, yang 2X. Oh, berarti harus dihilangkan nih, dibuang. Oh, berarti X ini harus dikali dengan min 2X. Biar hilang ya. Nah, sekarang saling menghilangkan nih. Plus 2X kuadrat, min 2X kuadrat. Hilang. Di sini nggak ada. Oke, aman sekarang. Nah, sekarang tinggal belakangnya nih. Plus 2 dikali berapa ya? Ketemu plus 8. Berarti plus 4 ya. Nah, maka ketemulah faktor yang belakang. Yang ini tinggal dicoret. Nah, kita ketemu yang ini tinggal substitusi, ketemulah 12. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bu bingung saya takut salah. Nah, kalau takut salah kalian pakai pemfaktoran yang bentuk kayak gini nih. Kita bagi pakai cara yang ini. Pembaginya adalah X plus 2 ya tadi ya. Nah, siapa yang dibagi? X pangkat 3. Kemudian kita urutkan nih X-nya. X kuadrat nggak ada. Oh ya udah kita tambah 0X kuadrat. Kemudian X-nya juga nggak ada. Oh ya udah ditambah 0X. Terakhir ditambah 8. Tambah 8. Nah, cara pembagiannya gimana, Bu? Kayak pembagian ini loh. Kalian pernah waktu SD itu menghitung 2250 dibagi misalnya 5 ya. Nah, cara membaginya gimana? Kan 2 dibagi 5 nggak bisa. Oh, 22 gitu. Nah, di sini juga sama nih. X pangkat 3 dulu yang kita bagi dibagi sama X. Kepalanya kepala ya, kepala dibagi kepala. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 ya X pangkat 2 gitu kan. Pangkatnya nyusut 1. Nah, kemudian ini kan 22 dibagi 5 4 ya dapatnya ya. Nah, kemudian 4 kita kali 5 nih, taruh di bawahnya sini kan. Nah, yang ini juga sama nih, X pangkat 2 kita kali sama X nih, letakkan di bawah sini. X pangkat 3. Kemudian X kuadrat juga kita kali sama ekornya nih, sama 2. Berarti dapat plus 2X kuadrat. Nah, kita kurang. Nah, ini juga dikurang kan? Dikurang. Nah, 2 kurang 2 habis. Ini 2. Nah, 5-nya turun ya. Nah, 5 nolnya sekalian. Nah, yang ini juga ya. Dikurang. Berarti ini X pangkat 3 habis. Yang ini 0X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Ya, min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat. Kemudian plus 0X-nya kita turunkan ke bawah. Nah, bagi lagi. Nah, ini 25 dibagi 5 lagi kan? Dapat 5 nih. Nah, kita tulis lagi di sana nih. Ini min 2X kuadrat juga kita bagi sama X lagi nih. Jadi ketemunya min 2X. Nah, min 2X kita kali sama X. Berarti di sini min 2X kuadrat ya. Kemudian min 2X kita kali sama plus 2. Berarti min 4X. Nah, kita kurang lagi. Kurang lagi. Nah, ini habis. Ini berarti 0X dikurangi min 4 jadi plus ya. Jadi plus 4X. Kemudian 8-nya kita turunkan. Plus 8. Nah, bagi lagi. 4X dibagi X plus 4. Nah, 4 dikali X, 4X. 4 kali 2, 8. Plus 8 ya. Ya udah ini habis nih. 0. Nah, oh berarti hasil baginya yang ini nih, gitu. Ini adalah yang ini. Nah, terus pembaginya ini dari mana? Dari sini loh. Gitu. Apakah jelas? Nah, nanti terserah kalian mau pakai yang cara ini, manual yang ini tadi.
Atau yang pakai pembagian susun panjang, mana yang lebih kalian kuasai. Sudah saya ajarkan 2 cara supaya kalian punya alternatif ya. Alternatif cara. Oke. Kita lihat di sini kayaknya saya kasih juga kok caranya. Nah, ini dia tadi. Nah, kalau gambaran grafiknya seperti ini. Nih, saat min 2 didekati dari kiri, ketinggian grafiknya di 12. Min 2 didekati dari kanan, ketinggian grafik kita juga 12. Gitu. Maka jawabannya 12. Nah, ini lagi. Contoh 3. Ini berarti substitusi dulu ya. Untuk ngecek apakah benar hasilnya 0/0. Jangan tergocek ya. Jangan langsung, oh ini pasti pemfaktoran nih. Belum tentu ya. Pokoknya cek dulu. Jangan-jangan bukan 0/0. Jadi pemfaktoran itu akan berlaku khusus untuk bentuk 0/0. Kalau misalnya bukan 0/0 kalian faktorkan, kejebak kalian. Hasilnya beda soalnya ya, oke? Jadi nanti benar-benar substitusi itu cara pertama dan terakhir gitu. Kalau cara pertama udah bentuk tentu ya sudah selesai. Nah, ini berarti kalau pemfaktoran ini -1 harus dipindah ruas dulu ya. Pindah ruas dulu. Nah, berarti dia menjadi lim X plus 1. Nah, X plus 1 inilah yang akan kita faktorkan. Ini yang akan mendekati 0. Nah, ini strategi cepat kalau dia pangkat 2 nih. Kita akan cepat sekali nih memfaktorkannya. Jadi nggak usah bingung, ini berapa kali berapa ya. Karena udah jelas nih siapa yang akan dicoret gitu ya. Yang didekati itulah. Pindah ruas dulu, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita tinggal cari faktor yang kedua nih. X dikali apa ya supaya jadi 2x kuadrat? Kali apa, Deka? X dikali apa ya ketemu 2x kuadrat? X dikali berapa? Ketemunya ketemu 2x kuadrat. 2x. Ya, 2x. Oke. Sekarang 1 nih dikali berapa ketemu -3? 1 dikali berapa? -3. -3. Oke. Nah, selesai faktornya. Kan cepet, ya nggak? Nah, sekarang nih, X dikali berapa ketemu 3x kuadrat? 3x. 3x. Oke. Sekarang belakangnya. 1 dikali berapa ketemu +5? 5. +5. Oke. Ya udah tinggal coret. Kemudian substitusi. Ya. Nih, coret yang sama dulu. Habis itu baru substitusi sekarang. Ini kembalikan lagi jadi -1 ya. -1 masukkan ke sana. 2 kali -1 dikurangi 3 dibagi 3 dikali -1 ditambah 5. Oke, ketemu jawabannya. Berapa tuh, Deka? Itu jadinya -5 per 2. Per 2. Iya, udah ini selesai nih jawaban kita. Gitu? Bisa? Saya mau nanya, Bu, itu yang Boleh. metode yang cepat yang tadi itu yang cuma dikaliin depan sama belakangnya doang itu berlakunya buat X tambah 1 doang ya? Enggak dong, untuk berapapun yang tadi kan yang X kuadrat tadi kan juga ya. X kuadrat -4 tadi kan juga ya. Karena X yang didekati kan limit tadi apa? X mendekati 2 kan? X mendekati 2 nih tadi. Nah, ini misalnya di sini X kuadrat. Bukan kuadrat ya. X -2 tadi ya. -2. Nah, ini kan pindah ruas nih. Ini pindah ruas dulu nih. Jadinya lim X -2 kan? Lim X -2 yang mendekati 0. Yang mendekati 0. Nah, maka di sini kita faktorkan X -2-nya kan? Untuk fungsi kuadrat yang hasilnya 0/0 ya. Nah, di sini X -2. Itu, Deka? Oke, Bu, ngerti. Untuk limit X mendekati berapapun, pokoknya jangan lupa pindah ruas dulu ke kiri, gitu ya. Supaya tahu nih, nanti faktornya siapa.
Gitu. Kalau di sini X min 2, kalau di sini X plus 1. Ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini yang keluar dari Zoom belum kembali. Siapa kira-kira ya? Oh, Reta. Oke. Sudah ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita ke soal dulu deh, supaya kalian lebih. Kita cari soal. Latihan soal. Mana ini dia? Nah, kita ke latihan soal. Nih. Yang ini dulu. Nomor 1. Ini ada kunci jawabannya ya di bawah ya. Jadi kalian bisa melihat jawaban kalian sudah benar atau belum. Nih, kalian kerjakan dulu nomor 1. Yang pemfaktoran dulu ya, yang akar-akar nanti dulu. Nih, A, B, C, D, E, F, G. Nah, sampai G ya, ini. Soal yang kalian kerjakan. Ingat tadi, limit X mendekati A, langkah pertama adalah substitusi. Kalau substitusi udah langsung ketemu jawabannya, sudah selesai berarti. Nilainya udah dapet. Tapi kalau dapat bentuk tak tentu, 0/0, maka harus cari metode lain, difaktorkan gitu ya. Nah, kita belajar yang pemfaktoran dulu, yang kali akar sekawan nanti dulu. Setelah difaktorkan, dicoret yang sama, atas bawah. Setelah dicoret, baru substitusi kembali lagi gitu ya. Supaya ingat lagi. Silakan sambil dicoba dikerjakan. Semakin banyak yang kalian coba kerjakan sekarang, berarti PR kalian semakin sedikit. Nanti kalau misalnya pas ketemu soal yang sulit, silakan sambil ditanyakan, boleh ya? Saya mau minta salah satu mengerjakan di sini ya, yang aneh. Siapa ya? Audrey deh. Audrey. Kamu bikin annotate di sini ya, Audrey. Nomor yang A. Caranya gimana nih? Di yang A, ini. Yang ini, kamu kerjakan di sebelah sini nih. Nah, di sini ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ini ada yang keluar lagi dari Zoom, siapa ya? Max, kamu ada di dalam? Ada, Bu, ada. Oh, siapa yang keluar? Deka? Kenapa, Bu? Oh, oke. Ini ada 2 teman yang hilang. Oh, ini si Alexandra. Dah. Si Reta yang belum ada kabar ya? Deka ya? Masih mati ya? Masih restart. Iya, kayaknya masih. Katanya di sini. Ibu mungkin kereta masih ada kendala. Yuk, Dre, mana annotate-mu? Dre. Audrey, kamu hilang. Waduh, Audrey hilang. Mana Audrey nggak kembali? Oke lah.
Ya udah, yang lain aja deh. Michael, Evan, coba kamu bikin annotate di sini ya nomor A. Ya, Bu. Ya, dicek dulu ya, substitusi dulu 0/0 apa enggak. Pakai draw apa teks ya, Bu? Pakai draw aja. Kalau pakai teks nanti susah limitnya itu. Oke. Langsung aja tulis. Ya, sama dengan. Oke, berarti faktor ya. Oke. Dah, sekarang difaktorkan. Limitnya masih ada. Masih ditulis ya, Michael. Limit. Yang bawah aja. Yang ini nggak apa-apa. Yang ini kan substitusi, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, Mike. Yang bawah. Ya, limitnya mana? Saya bantuin. Dah. Terus yang difaktorkan apa, Michael? Itu ya, Bu. Apa yang difaktorkan? Apa sih itu namanya, Bu? Fungsinya ya, Bu? Iya, yang difaktorkan apa? Yang dikeluarkan dari fungsi itu siapa? X-2 sih. Ya. Dah, yuk dibikin. Audrey, kamu udah kembali? Iya, Bu. Iya. Ini Tadi ada wifi-nya mati, maaf, Bu. Oke. Ini ada lagi nih yang keluar selain Reta. Siapa nah menyusul Audrey tadi? Rafa, Alexandra, Benedictus, Kenly, Rafa, Rio, Niko, Mita, Janice, Sergio, Dion. Ya, oke. Terus substitusi. Substitusi aja langsung, Michael. Kan udah dicoret nih. Nah, X-nya langsung disubstitusi ini. Pakai. Ya. Ini melatih motorikmu, Michael. Ya, sama dengan
per Kenapa dihapus? Oke, udah sama jawabannya sama yang di kunci jawabannya? Coba. Oke, benar. Min 5/3. Nah, begitu caranya ya. Oke, sudah lancar berarti. Semoga nanti sampai yang G kalian lancar ya. Nanti dilanjutkan. Nah, ini akan kita cocokkan caranya minggu depan ya. Nanti kita lanjutkan yang bentuk pemfaktoran kali sekawannya. Oke. Ini saya tutup ya. Sudah jam 9. Saya tutup.